Presentasi dari kelompok 6 selamat menyaksikan. Saya Antoni Solan, NIM B10211811069. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 6, yaitu mengenai materi iklan dan dimensi etisnya. Oke, langsung saja definisi iklan. Menurut Thomas M. Garrett SJ, iklan dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang lewatnya pesan-pesan visual atau oral disampaikan kepada khalayak dengan maksud menginformasikan atau mempengaruhi mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi, atau untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi secara positif terhadap ide-ide, institusi-institusi, atau pribadi-pribadi yang terlibat di dalam iklan tersebut. Oke, langsung fungsi iklan. Fungsi iklan yang pertama, bagian A, iklan sebagai pemberi informasi. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang ditekankan di sini adalah bahwa iklan berfungsi untuk dan menggambarkan keseluruhan kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya untuk membeli produk itu. Selanjutnya yang B, iklan sebagai pembentuk pendapat umum. Berbeda dengan fungsi iklan sebagai pemberi informasi, dalam wujud lain iklan dilihat sebagai satu cara untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang sebuah produk. Dengan kata lain, fungsi iklan adalah untuk menarik masa konsumen membeli produk tersebut. Secara etis, iklan memanipulasi jelas dilarang. Iklan semacam itu benar-benar memanipulasi manusia dan segala kehidupan sebagai alat demi tujuan tertentu di luar dari manusia. Suatu persuasi dianggap rasional sejauh daya persuasinya terletak pada argumen dan bukan pada cara penyajian atau penyampaian argumen itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saudara Ulan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Leo Lenses Hermanto, NIM saya B10211811141. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya beberapa persoalan etis. Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan iklan, khususnya iklan manipulatif dan persuasif non-rasional. Iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia, sehingga iklan itu membuat manusia tidak lagi ada kebebasan dengan menentukan pilihannya masing-masing. Kedua, dalam iklan, kaitannya dengan itu, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan yang lebih iklan tersebut menjadikan iklan tersebut lebih konsumtif. Selanjutnya, yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah bahwa iklan manipulatif dan persuasif dan rasional malah membentuk identitas atau citra diri di manusia ke depannya, seperti iklan-iklan sekarang yang mulai canggih dan lebih modern, sehingga kebutuhan manusia lebih konsumtif untuk memilih iklan tersebut. Selanjutnya 4, bagi masyarakat dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang sangat tinggi, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan yang menampilkan yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial di mana banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sekadar hidup. Jadi dalam iklan di sini, seperti penjelasan di nomor 1, jadi iklan ini membuat tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan iklannya produknya tersebut, sehingga di mana banyak anggota masyarakat untuk berjuang memilih produknya sendiri tidak sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya, beberapa prinsip yang kiranya perlu diperhatikan dalam iklan. A. Iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen, di mana iklan ini sehingga jika iklan ini tidak sesuai dengan kenyataan produknya, jadi bagi siapapun yang menonton, jika menggunakan produk tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, jadi si pemakai iklan itu akan beralih ke produk yang lain.
B. Iklan wajib menyampaikan tentang produk tertentu, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan, karena ini sangat penting bagi produk yang digunakan karena safety sangat penting saat digunakan produknya. C. Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, khususnya secara kasar dan terang-terangan, karena iklan di sini bersifat semuanya bisa memakainya, semua bisa menontonnya. Jadi bagi siapapun yang menontonnya tentang produk tersebut, dia bisa menentukan pilihannya masing-masing terhadap produk yang dia inginkan. D. Iklan tidak boleh mengarah pada tindakan bertentangan dengan moralitas, karena iklan ini dibuat dengan norma yang berlaku dan tidak ada penentangan terhadap produk atau produk-produk yang lain. Seperti itu yang saya jelaskan. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Asari. Saya akan menjelaskan tentang makna etis menipu dalam iklan. Prinsip etika bisnis yang paling relevan adalah prinsip kejujuran, mengatakan hal yang benar, tidak menipu atau berbohong. Dengan kata lain, menipu adalah mengakali, memperdaya, atau juga perbuatan curang yang dijalankan dengan niat yang sudah direncanakan. Jadi, karena konsumen adalah pihak yang berhak mengetahui kebenaran sebuah produk, iklan yang membuat pernyataan yang menyebabkan mereka salah menarik kesimpulan tentang produk itu, tetapi dianggap menipu dan dikutuk secara moral, kendati tidak ada maksud apapun, dengan kata lain berdasarkan prinsip kejujuran. Nah, iklan yang baik diterima secara moral adalah iklan yang memberi pernyataan atau informasi yang benar sebagaimana adanya. Kemudian kebebasan konsumen. Secara lebih konkret, iklan menentukan hubungan penawaran dan permintaan antara produsen dan pembeli, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga barang yang dijual dalam pasar. Nah, kode etik periklanan juga sangat diharapkan untuk membatasi pengaruh iklan ini. Tetapi perumusan kode etik melibatkan berbagai pihak seperti ahli etika, konsumen atau lembaga konsumen, ahli hukum, pengusaha, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa harus merampas kemandirian profesi periklanan. Yang terpenting adalah profesi periklanan dan organisasi profesi periklanan perlu benar-benar punya komitmen moral untuk mewujudkan iklan yang baik bagi masyarakat. Kalaupun itu tidak memadai, kita membutuhkan perangkat legal politis dalam bentuk aturan perundang-undangan tentang periklanan dan sikap tegas tanpa kompromi dari pemerintah untuk menegakkan dan menjamin iklan yang baik bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yusi Stefani Togatorop, NIM B1021191132. Pada kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus dalam pelanggaran etika iklan dan dimensi etisnya. Di sini terdapat kasus antara iklan Telkomsel dan juga XL, di mana mereka saling menyatukan dengan cara saling memurahkan tarifnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, perang antara dua kartu yang sudah ternama ini kian meruncing dan langsung tak tanggung-tanggung menyindir antara satu dengan lainnya secara vulgar. Bintang iklan yang jadi kontroversi itu adalah Sule, pelawak yang sekarang sedang naik daun. Awalnya Sule adalah bintang iklan XL. Dengan kurun waktu yang tidak lama, Telkomsel dengan meluncurkan iklan Kartu As. Kartu As meluncurkan iklan baru dengan bintang Sule. Dalam iklan tersebut, Sule menyatakan kepada pers bahwa dia sudah tobat. Sule sekarang memakai Kartu As yang katanya murahnya dari awal, jujur. Perang iklan antar operator sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, pada perang iklan tersebut tergolong parah. Biasanya tidak ada bintang iklan yang pindah ke produk kompetitor selama jangka waktu kurang dari 6 bulan. Namun, pada kasus ini, saat penayangan iklan XL masih diputar di televisi, sudah ada iklan lain yang menjatuhkan iklan lain dengan menggunakan bintang iklan yang sama. Adapun provider XL dahulu menampilkan iklan dengan artis ternama seperti Raffi Ahmad, Baim Cilik hingga Sule. Di situ diceritakan bahwa Baim menipu Om yaitu Sule. Tak lama kemudian muncullah iklan dari Telkomsel, namun yang mengejutkan, artis yang membintangi iklan tersebut adalah Sule, yang notabene adalah artis dari XL.
Di situ diceritakan bahwa Sule sebagai artis yang sedang diwawancarai, lalu berkata kapok dibohongi oleh anak kecil. Tak mau kalah dari pesaingnya, XL pun meluncurkan aksinya, namun tetap dalam masa kewajaran, di mana di sana menceritakan sulap gelas, ada yang berwarna merah dan biru. Karena itu, Telkomsel pun kebakaran jenggot, lalu juga membuat iklan kembali, di mana diceritakan ada kawanan orang yang sedang melihat TV bilang, ini emang benar, nggak pakai sulap-sulapan. Telkomsel dengan jargon Sule tampaknya sedang semangat-semangatnya mengejek kompetitornya dengan membuat iklan baru lagi di mana di situ memunculkan Baim palsu dengan menampilkan bagian belakangnya XL hingga tampaknya sedikit dewasa. Selanjutnya kesimpulannya akan dijelaskan oleh Tara Syafira. Nama saya Tara Syafira Zanjabila, NIM B10211911134. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diberikan. Nah, di dalam kasus ini, kedua provider telah melanggar peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip dalam perundang-undangan, yang dimana dalam salah satu prinsip etika yang diatur dalam EPI terdapat sebuah prinsip bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang dilakukan kedua provider ini tentu akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi, bukan hanya dalam ekonomi, tetapi juga bagaimana pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua provider ini secara moral dan melanggar hukum dengan saling bersaing dengan cara yang tidak sehat. Nah, kedua kompetitor ini harusnya profesional dalam menjalankan bisnis, bukan hanya mencari keuntungan dari segi ekonomi, tetapi juga harus menjaga etika dan moralnya di masyarakat yang menjadi konsumen kedua perusahaan tersebut, serta harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, dalam hal mengiklankan produk, bersainglah secara sehat tanpa harus menjatuhkan pesaing. Nah, karena bisa jadi pesaing yang lain tersinggung akan sindiran tersebut dan hal ini akan berdampak buruk bagi si penyindir. Dikarenakan pemikiran dan penilaian di mata masyarakat kurang baik, juga popularitas merek yang menjadi buruk. Nah, yang kedua, harus saling memahami dan mengerti akan kondisi dan fasilitas yang telah didapat dari provider tertentu. Karena fasilitas yang diberikan itu terbatas, jadi masing-masing dari provider ini pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masingnya. Dan yang ketiga, selalu menanamkan jiwa kreatif dalam melakukan inovasi. Dalam hal ini, provider dituntut untuk dapat membuat suatu rancangan yang baru, yang lebih baik, dan tentunya dapat memberikan keuntungan yang lebih tanpa harus menjatuhkan pesaing lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlalu kritis dan banyak tanya saat teman presentasi. Jasad mahasiswa terlempar ke truk molen coran berputar hingga tewas 2 kali.